Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Teknologi Pendidikan. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menggunakan Microsoft Teams untuk kelas online dan meeting online. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membuat Google Form melalui Microsoft Teams dengan powerful dan fasilitas yang sangat baik, maka kita sekarang fokus pada proses penggunaan Microsoft Teams, salah satu fitur bawaan dari Office 365 yang sangat powerful untuk membuat kelas dan meeting online. Perlu teman-teman ketahui, Microsoft Teams adalah salah satu bawaan dari Office 365 di mana kita bisa berkolaborasi, kita bisa melakukan meeting secara real time dengan orang dimanapun mereka berada, baik itu berkirim pesan atau bahkan video conference gitu ya. Bagaimana teknik dan langkah-langkahnya? Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian klik juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video yang saya upload. Pertama teman-teman buka Office 365-nya. Setelah itu kita akan dihadapkan dengan fitur seperti ini, maka kita klik Team. Jadi setelah klik Team maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan mengenal dulu satu persatu fitur yang ada di sebelah kiri ini. Ada aktivitas, ada obrolan, ada tim, ada tugas, dan ada kalender gitu ya. Nah, di aktivitas ini adalah history dari semua percakapan, dari semua aktivitas yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan. Kalau di obrolan ini teman-teman, ini adalah obrolan pribadi yang bisa kita mengkontak seseorang, mengirim pesan seseorang yang itu bersifat privat gitu ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah tim. Sekarang kita klik tim. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan ragam kelas, baik yang kita ikuti ataupun kelas yang kita buat. Di sini saya mengikuti kelas BINUS Internasional, kemudian yang ini adalah kelas menulis yang saya buat sendiri. Nah, untuk bergabung atau membuat tim, teman-teman sebenarnya tinggal klik ini ya. Nah, di sini kalau ingin membuat tim, maka teman-teman tinggal klik buat tim. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita kasih nama timnya apa, kemudian deskripsinya apa saja, kemudian di sini apakah hanya sebagai admin tamu atau orang bisa bergabung dengan siapa saja dan bisa mengorganisir gitu ya. Jadi sangat mudah gitu. Sekarang kita fokus ke setelah membuat kelas, maka tampilannya akan nanti seperti ini. Sekarang kita kelola tim. Oke. Nah, ini adalah kelas yang sebelumnya sudah saya buat gitu ya. Jadi pertama di sini perlu mengenal fitur-fiturnya. Ini umum, jadi ini secara general. Kemudian teman-teman di umum ini bisa menambah tema-tema, jadi sub kelasnya atau sub tema atau sub bahasan yang akan dibahas di kelas ini. Umpamanya yang sini sudah saya buat adalah kenapa harus menulis. Kemudian yang ketiga adalah teknik menulis untuk para tokoh dunia. Jadi kalau ini semacam judul, maka ini bisa sub-sub judulnya. Untuk menambahkan sub judul atau sub tema dari kelas kita, maka kita tinggal tambahkan saluran. Nah, sekarang di sini sudah ada kenapa menulis, teknik menulis para tokoh dunia, teknik menulis, menurut sesuai jadi ini adalah teknik menulis yang akan disesuaikan deskripsinya untuk setiap masing-masing orang kan pasti punya passion, punya teknik menulis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka kita tambahkan. Oke, ini kita sudah buat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, setelah itu di bawah ini seperti layaknya Google Form, tapi nanti lebih powerful dari Google Form. Pertama di sini bisa menulis teman-teman. Nah, jadi bisa menulis, kemudian tulisannya juga bisa disetting, baik itu font, apakah miring atau berbentuk paragrafnya juga, dan menjorok serta nomor dan semacamnya. Jadi di sini ada begitu banyak fitur-fitur yang bisa dikelola untuk mengirim tulisan. Kemudian di sini ada juga fitur lampirkan file ya. Jadi dilampirkan file ini kita bisa
melampirkan file dari komputer atau melampirkan file dari OneDrive yang memang itu bawaan dari Microsoft Teams. Kemudian kita juga bisa melakukan telusuran atau saluran dari Microsoft Stream yang ada fiturnya di Microsoft Office 365 juga itu. Kemudian yang ini adalah GIF, kemudian yang di sini. Nah, ini yang penting teman-teman. Di sini. Jadi, ini adalah rapat ya. Ketika kita ingin melakukan rapat, maka kita ingin conference, maka kita tinggal klik ini. Nah, kita ingin melakukan rapat sekarang seumpamanya, maka kita klik rapat sekarang. Nah, ketika muncul seperti ini, maka nanti teman-teman bisa mengundang orang yang akan dimasukkan ke rapat ini. Seumpamanya saya sudah ada satu peserta yang bergabung di rapat ini, maka kita undang ya. Nah, kita undang ini ya. Ini adalah akun saya juga untuk bergabung dan melakukan video conference. Oke, sekarang kita undang. Lagi memanggil. Dan harus dipastikan ketika memanggil maka mereka sudah mempunyai akun Microsoft Teams, baik itu yang berbentuk aplikasi di HP. Nah, di sini saya sudah memanggil teman-teman. Saya terima ya di HP satunya. Oke. Ini sudah diterima di HP yang satunya. Nah, ini adalah gambar saya yang tapi di videonya tidak diaktifin. Jadi ini bisa melakukan conference selama 4 orang. Bersama 4 orang ya. Sekarang kita tutup dulu ya. Oke, kita matiin. Kita akhiri. Kalau ingin mengakhiri, kita klik ini ya, akhiri panggilan. Dan video conference ini bisa mencakup sekitar 100 orang. Di awal itu hanya 4 yang berbicara. Jadi yang berbicara semuanya tampil 4, ya udah di 4 orang itu. Kemudian itu fitur yang sangat bagus untuk melakukan video conference dan dilakukan secara real time melalui video. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah stream. Jadi di stream ini adalah kita ingin menautkan Microsoft Stream langsung ke sini. Jadi salah satu fitur dari Microsoft Office 365 itu ada, salah satunya adalah stream untuk melakukan menyimpan dan mengelola video yang sudah diikuti, baik itu membuat kelas atau kita mengikuti kelas orang lain gitu ya. Jadi kalau memang ada video yang perlu dilampirkan di kelas ini, maka tinggal masukkan tautan yang ada di Microsoft Teams. Kemudian yang selanjutnya di sini ada titik 3. Ini adalah ekstensi pesan yang bisa kita tambah. Seumpamanya di sini, klik kanan. Nah, ini yang sangat penting juga teman-teman. Jadi di sini kita bisa ada beberapa menu yang sangat penting, saya kira ada YouTube. Jadi kita kalau ingin memasukkan link video YouTube maka tinggal masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah form. Jadi seumpamanya kita ingin secara real time melakukan proses evaluasi terhadap proses belajar mengajar kita di Microsoft Teams, maka kita bisa memanfaatkan form, atau kita ingin melakukan kuesioner atau survei. Coba kita ya buat ya. Nah, sekarang kita buat pertanyaan. Pendidikan anak usia dini adalah, nah di sini usia dari 3 sampai 10 tahun seumpamanya. Kemudian di sini usia 0 sampai 6 tahun. Nah, kemudian kita kalau nambah opsi lagi kita klik, tapi kalau sudah kita berikutnya ya, kita klik berikutnya. Setelah itu kita juga bisa menambahkan suara, tapi kalau tidak mau ditambahkan kita kirim.
Oke, di sini langsung di kelas Microsoft Teams itu langsung muncul pertanyaan sekaligus respon yang atau tanggapan yang sudah dilakukan oleh peserta kelas atau oleh pihak yang mengikuti kelas ini. Jadi mereka langsung real time akan muncul jawaban ini atau memilih jawaban ini gitu ya. Jadi cukup powerful ya untuk membuat kelas dan melakukan meeting online. Kemudian kita klik di sini juga. Di sini ada Power BI, ada news, ada stok, ada cuaca, ada Wikipedia dan semacamnya gitu ya. Tapi yang paling powerful adalah Google Form-nya ini ya. Oke, itu cara untuk melakukan dan membuat kelas di Microsoft Teams melalui Office 365 teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk mengajak orang agar bisa bergabung ke kelas ini, maka teman-teman bisa klik ini ya, klik pojok kanan titik 3 di atas ini, kemudian kita dapatkan tautan ke saluran ini. Nah, jadi ini bisa dikirim ke mereka atau kita bisa mengundang melalui email gitu ya. Jadi di sini ada dapatkan alamat email. Kita bisa memasukkan mereka ke email-email mereka kita sehingga terundang melalui email, atau kita memasukkan ini kemudian salin kemudian disebar gitu ya. Jadi cukup mudah. Tidak jauh beda sebenarnya dengan Google Classroom, cuma bedanya di sini ini lebih powerful, fiturnya lebih lengkap dan lebih memudahkan untuk proses melakukan kelas online dan evaluasinya. Jadi cukup mudah teman-teman. Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.